Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota 1. Ayu Novitasari, 2. Mei Ahtikasari, dan yang ketiga Septian Endah Kristina. Di kesempatan kali ini, izinkanlah kelompok kami untuk menyampaikan sedikit materi tentang perekrutan dan penempatan sumber daya manusia. Materi yang pertama adalah pengertian perekrutan. Apa sih perekrutan itu? Perekrutan adalah proses penarikan atau pencarian sejumlah calon karyawan yang berpotensi dengan mendorong untuk mengajukan lamaran dan perusahaan menyeleksi orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Selanjutnya, sumber dan metode rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berbeda seperti perguruan-perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan pesaing. Selanjutnya, metode-metode rekrutmen. Metode-metode rekrutmen adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para karyawan potensial ke dalam perusahaan seperti rekrutmen online. Selanjutnya, hambatan perekrutan. Ada 5 hambatan dalam perekrutan. Hambatan dalam perekrutan yang pertama adalah kebijakan organisasi. Meliputi A. Kebijakan promosi dari dalam merupakan arah tindakan dalam usaha penempatan atau pengisian jabatan yang kosong. B. Kebijakan kompensasi berupa gaji dan upah. C. Kebijakan status pegawai, yaitu kebijaksanaan untuk menggunakan tenaga kontrak. D. Kebijaksanaan penarikan tenaga lokal seperti lokasi perusahaan berada. Hambatan perekrutan yang kedua yaitu perencanaan sumber daya manusia. Apa sih perencanaan sumber daya manusia itu? Perencanaan sumber daya manusia difokuskan untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia pada masa datang untuk memperkirakan berbagai program dan kebijakan yang akan membantu proses perekrutan. Hambatan perekrutan yang ketiga adalah Affirmative Action Plan. Apa sih Affirmative Action Plan itu? Affirmative Action Plan adalah tindakan khusus yang harus menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti tidak diperbolehkan mendiskriminasikan calon pegawai berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama yang dapat menghambat penarikan pegawai yang paling berpotensi. Kebiasaan perekrut. Kebiasaan perekrut adalah kebiasaan yang dilakukan ketika melakukan proses perekrutan pada masa lalu. Kebiasaan ini dapat meningkatkan keahlian seseorang perekrut, tetapi kebiasaan yang salah akan terulang kembali secara sistematis. Kondisi lingkungan eksternal. Kondisi lingkungan menyangkut faktor-faktor tenaga kerja seperti pengangguran dan tingkat persaingan. Jika kondisi pengangguran rendah atau nol, maka perusahaan akan kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Tingkat persaingan yang tinggi menyebabkan perusahaan lain yang sejenis menginginkan jenis tenaga kerja yang sama. Metode rekrutmen internal. Sumber internal. 1. Promosi. 2. Transfer. 3. Penarikan kembali. Metode internal. 1. Pengumuman lowongan jabatan. 2. Persediaan bakat. 3. Aktivitas pengembangan. Metode rekrutmen online. 1. Rekrutmen online. Orang yang pekerjaan utamanya menjalankan proses rekrutmen melalui internet disebut juga sebagai perekrut maya. 2. Bursa kerja virtual. Metode perekrut online yang dilakukan oleh salah satu pemberi kerja atau sekelompok pemberi kerja untuk menarik sejumlah besar pelamar. Penempatan SDM. Pengertian penempatan SDM. Penempatan SDM adalah usaha menyalurkan kemampuan individu sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan dengan jalan menempatkan karyawan pada suatu tempat kerja atau jabatan yang paling sesuai. Jenis penempatan. Yang pertama, promosi. Yang kedua, transfer dan demosi. Yang pertama, promosi. Promosi terjadi apabila seseorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam pembayaran, tanggung jawab, dan level. Yang kedua, transfer dan demosi. Transfer dan demosi adalah dua kegiatan utama penempatan karyawan lainnya yang ada pada perusahaan. Transfer terjadi kalau seseorang karyawan dipindahkan dari satu bidang tugas ke bidang tugas lainnya.
yang tingkatnya hampir sama baik tingkat gaji, tanggung jawab maupun tingkat strukturnya. Demosi terjadi kalau seseorang karyawan dipindahkan dari satu posisi lainnya yang lebih rendah tingkatnya baik tingkat gaji, tanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.